Godly Family yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, mari kembali kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Godly Family yang terkasih, pernahkah kita mengalami listrik padam di malam hari? Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi gelap. Di dalam gelap itu, arah terasa membingungkan. Barang yang sebenarnya dekat menjadi sulit sekali untuk kita jangkau atau kita temukan. Kita mulai berjalan pelan dan merasa tidak nyaman karena tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi menariknya, seringkali yang pertama kita cari itu bukan pintu atau jalan keluar, melainkan cahaya. Karena ketika cahaya itu hadir, keadaan mungkin belum berubah. Tetapi kita bisa melihat arah, dan hati kita menjadi lebih tenang. Bukankah hidup seperti itulah yang seringkali kita alami? Ada pergumulan di dalam hidup kita yang belum selesai. Ada masa depan yang belum terlihat jelas. Dan ketidakjelasan itu seringkali melahirkan yang namanya ketakutan di dalam diri kita. Tetapi Godly Family yang terkasih, justru kepada umat yang takut seperti itulah Tuhan berbicara melalui Yesaya 43 ini. Bangsa Israel sedang menghadapi masa yang berat akibat dosa mereka, dan ancaman pembuangan membuat masa depan mereka terasa gelap. Namun di tengah situasi yang gelap itu, Tuhan menghadirkan cahaya melalui firman-Nya. Dikatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Engkau ini kepunyaanku. Penghiburan terbesar bangsa Israel pada saat itu bukan keadaan yang langsung berubah, tetapi kepastian bahwa mereka tetap milik Tuhan. Dan janji itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Di kayu salib, Kristus menebus kita dan memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu identitas kita tidak dibangun di atas keadaan hidup kita sekarang maupun nanti, tetapi di atas karya Kristus yang sempurna. Ketika Tuhan berbicara tentang air, sungai, api, Tuhan sedang menggambarkan suatu pergumulan dan penderitaan yang nyata di dalam hidup umat-Nya. Tuhan tidak menutup mata terhadap kesulitan yang mereka alami maupun yang kita alami. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan memberikan satu janji yang sungguh menguatkan, yaitu dikatakan, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita selalu mudah, bukan berarti hidup kita selalu enak tanpa masalah atau suatu pergumulan, tetapi berarti bahwa umat-Nya tidak akan pernah ditinggalkan sekalipun dia sedang berada di dalam pergumulan maupun tekanan. Godly Family yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, janganlah biarkan ketakutan menguasai hati kita. Serahkanlah hari ini kepada Tuhan dan ingatkan diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita
Dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita hari ini sampai seterusnya. Karena Tuhan yang telah menebus kita ini adalah Tuhan yang juga berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hati kami mudah untuk takut dan hidup terasa tidak jelas, Tuhan tolong kami memandang kepadamu saja. Terima kasih karena di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami telah ditebus dan menjadi milik-Mu. Ajarlah kami untuk menjalani hari ini dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Engkau menyertai kami sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.